Okay, good morning. How are you today, everyone? Oke, kembali lagi di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang pembelajaran online sebagai pengganti tatap muka di kelas karena situasi yang terjadi saat ini. Karena itu, kita hari ini akan mencoba pembelajaran online melalui YouTube. Nah, pada kesempatan kali ini eh, kita akan belajar bahasa Inggris kelas 10 dengan materi pokok origami. Tapi jangan lupa sebelum kita mulai untuk bisa subscribe dulu agar nanti tidak terlewat materi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, langsung kita mulai saja. Ya, sebelum kita lihat contoh dan tugas, sedikit kita review tentang apa itu text recount. Nah, yang pertama, social function atau the purpose of the text recount adalah to tell the readers what happened in the past through a sequence of events. Ya, seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa teks recount ini tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada pembaca tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan atau terjadi di waktu lampau. Kita lanjutkan. Generic structure atau struktur dari recount text itu sendiri. Yang pertama adalah orientation. Nah, yang isinya apa? Yaitu mengenalkan tokoh atau pelaku, kemudian time, waktu, dan juga place atau tempat kejadian atau cerita yang akan kita sampaikan. Bagian kedua adalah events. Apa itu? Yaitu berbagai kejadian yang diceritakan secara berurutan sesuai kronologis. Jadi kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan ini bisa diceritakan. Yang terakhir adalah atau paragraf penutup adalah reorientation. Yang isinya adalah akhir dari sebuah cerita. Ini bisa berupa kesan atau komentar seorang penulis terhadap cerita tersebut. Baik, kalau sudah kita review sedikit, sekarang kita lanjutkan dengan ciri-ciri kebahasaan atau language features dari recount text. Yang pertama adalah menggunakan past tense atau kata kerja bentuk lampau, khususnya bentuk kedua. Sebagai contoh, we went, I saw, we visited, dan seterusnya. Yang kedua adalah action verbs, yaitu menggunakan kata kerja aksi atau tindakan. Contohnya run, talk, read, swim, dan seterusnya. Yang ketiga adalah adverbs, yaitu menggunakan kata keterangan. Contoh last summer, yesterday, last month, last year, dan seterusnya. Yang keempat adalah adjective, yaitu text recount juga menggunakan kata sifat. Nah, sebagai contoh huge, great, head, expensive, cheap, dan seterusnya. Yang kelima yaitu conjunctions and chronological connectors, yaitu menggunakan kata hubung seperti then, before, and after. Nah, seperti yang kita ketahui, karena ini kita bercerita tentang kegiatan atau kejadian sudah kita lakukan secara kronologis, ya. Jadi menggunakan conjunction and chronological connectors. Ya, saya kira cukup untuk language features karena ini sebagai review saja. Kita lanjutkan. Nah, sekarang saya sampaikan sebuah contoh teks recount berbentuk biografi. Nah, ini sesuai materi kita, saya ambilkan contoh tentang Dr. Abdurrahman Saleh. Nah, untuk lebih jelas, sekarang kita dengarkan teks ini secara langsung. Dr. Abdulrahman Saleh, 1947. Born into a family of doctors and Dr. Abdulrahman Saleh, 1909 to 1947. Born into a family of doctors in Kampung Ketapang, Kuitang Barat, Jakarta, Abdul Rahman Saleh also became a doctor. After finishing MULO, he studied at Stovia. While still a student, he was appointed assistant at the Laboratory of Physiology.
Graduating from Stovia, Abdul Rahman Saleh continued his work at the lab while having his own medical practice. Oke, itu untuk paragraf pertama. Kita lanjutkan ke paragraf kedua. Abdulrahman Saleh's role in medicine was significant. He became a lecturer in Jakarta, Surabaya, Malang, and Clayton. For his meritorious service in medicine, specifically in physiology, in 1958, the University of Indonesia bestowed him the title of Bapak Ilmu Falak or Father of Physiology. Paragraf ketiga. Abdurrahman Saleh was a man of many interests. He was involved in youth organizations like Boy Scouts and Indonesia Muda. He was also a member of Rare Club, and co-founded the Verenigde Radio Omroep VORO, an organization of broadcasters. It was he who established the Voice of Free Indonesia, the radio station which spread the proclamation of Indonesia's independence to the world. Ya, setelah mendengarkan, silahkan kalian baca sendiri sesuai dengan pronunciation contoh tadi. Silahkan bisa dibaca dulu ini teks lengkapnya atau bisa lihat di deskripsi. Setelah selesai membaca teks, kita langsung melanjutkan ke tugas kalian. Yang pertama adalah mention 3 difficult words. Ya, saya minta kalian menyebutkan 3 saja masing-masing siswa, 3 kata yang menurut kalian paling sulit atau kalian mungkin belum tahu artinya. Silahkan tulis di YouTube komen ya. Formatnya seperti ini. Name, dan class, word 1, word 2, and word 3, and the meanings ya. Silahkan nama, kelas, kata pertama, kedua, ketiga dengan artinya. Tolong ditulis di YouTube komen di bawah ya. Saya tunggu. Oke, setelah tugas 1 selesai, bisa kalian lanjutkan dengan answer the questions. Silahkan jawab soal-soal yang sudah kita siapkan. Kalian bisa buka linknya di deskripsi, sudah saya siapkan dalam bentuk Google Form. Oke, saya harap tugasnya bisa diselesaikan hari ini. Oke, thank you, that's all. Jangan lupa subscribe channel ini ya, nanti kita bisa mudah melanjutkan ke materi-materi berikutnya khususnya untuk pertemuan pembelajaran online. Oke, thank you, that's all for today. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.